Pemirsa, selamat pagi. Senang sekali saya Diana Bika bisa hadir menemani Anda dalam bincang kita selama 30 menit ke depan. Dan ini adalah sebuah episode yang sangat spesial karena saya sudah ditemani dengan Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo. Bapak, selamat pagi. Pagi, Mbak. Terima kasih sekali kami dan juga pemirsa Kompas TV sudah diajak belusukan ya Pak ya. Sampai ke Karawang melihat Bapak memantau infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PU dan juga menyapa masyarakat tadi ya Bapak. Betul. Ya, dan ini pastinya kita juga ingin mengetahui strategi-strategi apa yang saat ini dilakukan oleh Kementerian PU untuk bisa mensukseskan program pemerintah swasembada pangan gitu ya Bapak. Ya, karena seperti yang kita ketahui saudara bahwa swasembada pangan ini merupakan salah satu program unggulan dari pemerintah untuk bisa mencapai ketahanan pangan nasional. Betul. Bapak, ini menarik sekali ketika kita berbicara tentang ketahanan pangan nasional. Situasi pasca pandemi kemarin itu sudah membuka kita semua bahwa kita itu harus memiliki ketahanan pangan. Kemudian kondisi geopolitik begitu ya Pak ya, dan juga kondisi-kondisi perubahan iklim. Betul. Pastinya ada banyak sekali strategi yang saat ini sudah dilakukan oleh Kementerian PU untuk bisa mensukseskan program ini. Seperti apa Bapak? Sebetulnya dari awal sekali Pak Prabowo itu sudah mengingatkan kita semua para menterinya untuk lebih fokus ke bagaimana bisa swasembada pangan secepat-cepatnya, karena beliau worried sekali gitu kondisi geopolitik seperti ini kemudian akan membuat kita tidak mungkin lagi bisa import beras. Itulah kemudian beliau memerintahkan kita para menteri-menteri terkait, ya menteri pengampunya pasti menteri pertanian lah, tapi supporting unitnya adalah menteri PU salah satunya, ada menteri-menteri lain, misalnya menteri desa dan seterusnya. Nah, dari Kementerian PU sendiri dari awal kami secara proaktif, karena kebetulan Pak Menteri Pertanian ini mentor kami dari dulu, sebelum jadi menteri pun saya sudah sering ngobrol dengan beliau, bisa langsung cepat ngobrol, dan kami akhirnya bikin semacam joint task force, Mbak. Joint task force itu 2 dirjen, 1 dirjen di saya, dirjen sumber daya air, dan 1 dirjen depannya Pak Menteri Pertanian, dirjen sarana dan prasarana pertanian itu mingle jadi 1. Setelah MU dibentuk, kemudian kita diskusi lebih teknis. Lebih teknis itu misalnya apa sih yang mau dikejar di 2025 dan 2025 dan seterusnya, sehingga kemudian awalnya kan swasembada pangan itu kan dicanangkan untuk 2028 ya, paling lambat 2029. Tapi kemudian Pak Presiden melihat kok kondisi geopolitik makin runyam makin dipercepat. Dari pertanian itu mengusulkan ada sekitar 2,5 juta hektar yang bisa kita kerjasamakan. Nah, kami mengusulkan waktu itu menggunakan satu peta BIG, peta BIG yang dikombinasikan dengan peta bagus sawah dari Kementerian ATR. Kemudian kita jalanlah, ada beberapa, dari situ keluarlah kemudian beberapa hasil verifikasi, baru keluar sekitar mungkin awal-awal Desember lah. Dan itu tidak hanya kita ngomong dari 2,5 juta hektar itu kita verifikasi, keluarlah kita 2 juta hektar. Ada yang memang sudah existing, tinggal masukin alat pertanian, bibit, benih dan seterusnya. Ada yang memang kita harus kerja dulu, misalnya di tempat-tempat yang kita sebut sebagai optimalisasi lahan atau OPLAH. Ada juga yang kita bersama-sama bersepakat melakukan teknik baru dalam bercocok tanam, kita sebut sebagai padi hemat air. Iya. Itu, Mbak. Saya mengingat dalam berbagai kesempatan Pak Dodi itu selalu bilang kalau misalkan kondisi geopolitik itu sudah memanas, tidak akan ada negara yang mau menjual ya Pak ya bahan pangan mereka dengan harga berapapun. Itu sering sekali Bapak sampaikan. Dan ini adalah MOU yang dilakukan dengan Kementerian Pertanian dan juga TNI pada bulan November 2024 lalu ya Pak ya. Lantas kalau kita lihat, kalau sekarang kan kita berada di Karawang nih ya Pak ya, salah satu lumbung padi nasional gitu. Dari sisi irigasi, kemudian dari sisi bendungan, dari sisi pompanisasi, infrastruktur pastinya menjadi ranah dari PU. Betul. Ini sejauh ini apa yang sudah disiapkan Pak? Sebetulnya kalau di Jatiluhur sih kita sudah kerja cukup lama di sini, Mbak. Mungkin sudah bertahun-tahun kita kerja di sini, karena kan suka nggak suka kita harus akui Karawang ini kan salah satu lumbung padi nasional ya. Ini sekitar 2,8 juta beras dari sini Pak, which is sekitar buat 10% lah ya, terus 10% lah. Padi nasional itu berasal dari Karawang. Nah, untuk khusus daerah sini yang kita sudah mengidentifikasi sebetulnya ada 199 hektar, 199 kilometer area irigasi yang harus kita benahi. Tapi karena keterbatasan anggaran kita baru kerja sekitar 50-an kilo lah.
Nah, ini salah satu tempat yang kita cek dan kita pastikan dengan ketemu dengan petani juga apa sih kira-kira yang jadi masalah. Yang masalahnya sebenarnya sama-sama aja. Irigasi sekunder tersiernya yang suka bermasalah. Yang sekunder kita sudah bisa kerjain tuh. Ya walaupun tidak 100%, tapi saya bisa bilang 60-70% sudah kita kerjain. Pemeliharaan saluran irigasi sepanjang 2.600 kilometeran. Kemudian kita melakukan rehab juga, rehab irigasi, pintu air dan seterusnya itu ada sekitar 2.400-2.500 unit lah, Pak, kira-kira gitulah. Kemudian juga tentunya juga ada pompanisasi. Sama, pompanisasi itu juga dari yang diusulkan oleh Kementerian Pertanian 1,2 juta hektar, setelah kita verifikasi bersama, kita Kementerian Pertanian juga dengan TNI Angkatan Darat itu ada sekitar 884 ribuan lah. Jadi harapannya itu Pak, totalnya itu sekitar 2 juta hektar. Sebenarnya yang bisa langsung dikerjakan hari detik ini nih, itu adalah yang kita usulkan Mbak, ada sekitar 537.000 hektar yang sudah irigasinya sudah siap semua, jalan-jalan sudah beres semua, yang bisa kemudian langsung Kementerian Pertanian menurunkan saprodinya. Bisa langsung kemudian Januari bisa turun saprodi, harapannya Maret atau April sudah menetap panen. Tapi pastinya untuk bisa mensukseskan ini semua, Kementerian PU seperti yang tadi Bapak sampaikan tidak mungkin untuk bisa bekerja sendiri ya Bapak? Betul, nggak mungkin. Di sini bersinergi dengan siapa saja dan pembagian perannya itu seperti apa Pak Dodi? Kalau kami kan dari sisi infrastruktur. Tapi kami pada saat kita mengerjakan infrastruktur juga butuh support kan, support TNI. Apalagi kan infrastruktur ini kan ya kalau di sini gampang lah. Tapi kalau sudah ngomong-ngomong di luar Jawa kan lebih sulit. Lokasi lebih sulit, areanya juga naik turun nggak karuan gitu, kira-kira gitulah. TNI. Kemudian juga kita perlu support dari masyarakat nih, ya kan? Misalnya harapan kami pada saat kita mengerjakan infrastruktur ini ada efek positifnya untuk ke masyarakat, ekonomi mereka juga tergerak gitu loh. Jangan lupa kan target Pak Presiden kan ekonomi tumbuh 8%. Itu kan harus kita kejar juga tuh. Lah harapan kami dengan kita mengerjakan infrastruktur itu ya walaupun nyumbang mungkin 1%, 2% tapi nyumbang lah untuk pertumbuhan ekonomi 8% itu Mbak. Itu yang proyek besarnya Kementerian PU Mbak. Artinya Pak kalau infrastrukturnya semuanya sudah bagus, sudah tertata dengan baik. Saya resign Mbak. Jangan dong Bapak. Artinya makin banyak Pak pejuang-pejuang pangan ini akan tetap mereka melakukan pekerjaan sebagai petani. Soalnya ini adalah pekerjaan yang banyak sekali ditinggalkan ya Pak. Padahal kita membutuhkan ketahanan pangan nasional. Baik, Bapak ini juga yang pastinya akan menarik kita bahas untuk di segmen selanjutnya. Ini adalah satu program yang disebut irigasi padi hemat air. Nah, ini terobosannya seperti apa? Kita boleh dibahas di segmen selanjutnya Bapak ya. Dan saudara jangan kemana-mana, bincang kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita. Dan kita masih mengikuti belusukannya Bapak Dodi Hanggodo, Menteri PU. Luar biasa sekali loh Bapak energinya. Kita tuh kemarin pertama datang dari awalnya di Karawang. Kemudian Bapak ke Cirebon. Dan sekarang di Purwakarta. Kemarin juga irigasinya seperti apa nih dari masyarakat. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bapak, ketika kita berbicara tentang swasembada pangan ini ya. Kalau pastinya kalau PU terkaitnya tentang infrastruktur. Ada tidak sih Pak terobosan? Karena kan padi ini merupakan bahan pangan pokok nasional. Terobosan dari Kementerian PU sendiri seperti apa Pak? Sebetulnya nggak bisa dibilang terobosan Kementerian PU ya. Karena kan urusan pangan itu kita sudah menjadi satu dengan Kementerian Pertanian dan juga TNI Angkatan Darat. Jadi kita bisa ngomong itu terobosan bersama. Ya, terobosan bersama itu adalah tadi Mbak yang kita bisa lihat tuh di Cirebon. Sebetulnya Cirebon itu adalah replika kesuksesannya di Indramayu. Sudah kita coba di Indramayu dan alhamdulillah selama 3 tahun itu sukses Mbak. Kemudian kita bawalah ini sekarang ke Cirebon. Cirebon ini masuk musim tanam ketiga sekarang ini. Ini kita sebut dengan irigasi padi hemat air. Ini sama-sama Mbak, ada di sini ada TNI Angkatan Darat, di sini ada Kementerian Pertanian, di sini juga ada kami di Kementerian PU gitu. Ada beberapa lahan-lahan yang kita memang uji cobakan. Tapi yang paling menarik adalah penggunaan air. Airnya hemat 30% Mbak. Itu yang waduh. Itu kalau kita bisa terapkan di tempat-tempat lain, nggak ada lagi tuh petani-petani yang ada di hilir kemudian teriak, saya nggak dapat air, saya nggak ada lagi tuh.
kita akan bukukan supaya Iya. bisa menjadi SOP bersama yang kemudian bisa diterapkan di tempat lain. Kira-kira gitu, Mbak. Tapi ini gambarannya seperti apa, seperti yang Bapak Menteri tadi sampaikan. Oke, para petani bisa menghemat air sampai 30%. Namanya adalah program irigasi padi hemat air. Betul. Kalau kita coba untuk memahami ya Pak, ya mungkin masyarakat yang di luar Jawa yang belum mencoba itu masih mencari-cari mereka ini sebenarnya seperti apa sih Pak ini gitu. Terutama dalam hal infrastrukturnya. Sebetulnya kalau dari sisi infrastruktur sih ya more or less nggak ada berubah. Iya. Tinggal kemudian kita mindset para petani agak sedikit dirubah bahwa padi itu nggak butuh air banyak-banyak sebetulnya. Ternyata bisa. Iya. Oke. Justru dengan tidak banyak airnya itu justru padinya itu lebih berkualitas yang dihasilkan gitu loh. Sudah terbukti ya. Ada penambahan sampai 2,5 ton per hektar gitu di Indramayu, dan kita sudah cobakan di Cirebon 2 kali musim tanam bagus, ini masuk musim tanam ketiga. Tapi Bapak melihat apakah ini juga akhirnya bisa diduplikasi ke daerah yang sangat sulit air Pak? Memang sekarang saluran irigasi kan semuanya juga sudah cukup bagus begitu ya Pak ya gitu. Tapi masih banyak juga daerah-daerah yang saat ini kesulitan air. Betul, apakah setuju. menurut Bapak ini bisa kurang lebihnya akan menjadi solusi dan angin segar untuk para petani di sana Bapak? Harusnya sih dengan menggunakan teknologi padi hemat air, karena memang nggak ada perubahan cukup drastis ya. Yang mesti dikerjakan oleh petani hanya tinggal kita ngomong mindsetnya aja. Karena kan tadi waktu kita ngobrol dengan petani mereka menyebut dirinya sebagai petani milenial. Petani milenial. Okay. Memang masih muda-muda dibandingkan saya pada pertemuan dengan petani-petani dari lain yang sudah memang sepuh-sepuh ini masih muda. Itu memang kesulitan utama adalah mindset mereka. Mereka kemarin minta ada semacam pelatihan lah. Terus saya sampaikan pelatihan tidak hanya kepada petani, tapi juga kepada teman-teman lain, kepada Babinsa, kepada teman-teman pertanian. Sehingga kemudian pelatihnya ini nextnya juga nambah gitu, nggak cuma teman-teman dari yang ada sekarang, tapi juga ke depan teman-teman di seluruh tempat juga punya skill yang sama, sehingga kemudian bisa menularkan kepada petani-petani setempat. Secara berjenjang insya Allah kami akan memulai, Mbak. Iya, karena kalau kita melihat datanya juga semakin banyak nih Bapak petani-petani yang akhirnya tergerak untuk mencoba metode ini begitu ya. Betul. Apalagi kalau kita lihat ternyata penggunaan airnya tuh nggak harus sampai 5-7 cm, cuma 2-3. Hasilnya pun lebih banyak, lebih ramah lingkungan, lebih hemat air pastinya Bapak ya. Pasti ini sebenarnya satu contoh kecil ya. Sebenarnya di Cirebon itu contoh kecil bagaimana kita itu mengedukasi petani. Iya. Kalau Mbak lihat itu di samping sebelah kiri itu masih petani tradisional. Okay. Jadi kita nggak bisa memforce mereka untuk lu pasti pagi nggak bisa kayak gitu. Karena itu kan sawah-sawah dia, penghidupannya dia, nggak boleh begitu. Jadi kita kasih contoh nih. Ini loh contohnya bagus loh, kurang air, tapi kualitasnya tetap aja malah lebih bagus. Harapan kami dengan kita kasih contoh ini mereka tergerak. Jadi lebih ke situ sih. Ada komparasi nyata yang ada Mbak. Data di sebelah kiri itu memang itu masih petani tradisional masih. Kita juga nggak mau Mbak main paksa itu nggak pas lah. Zaman sekarang kayaknya nggak pas juga main paksa gitu. Kira-kira gitu Mbak. Baik. Memang gitu. Pak Presiden yang punya empati sangat besar kepada petani, karena itu kan kemudian kan harga gabah naik. Terus Bulog wajib mencerah berapapun yang akan dihasilkan oleh petani, itu kan karena memang empati beliau sangat besar kepada petani. Harapan beliau kan memang petani ini nextnya itu menjadi karir yang menarik bagi para milenial gitu. Tidak ditinggalkan. Iya, betul. Gitu Mbak. Baik. Bapak, kita kebetulan saat ini ada di Bendungan Jatiluhur. Kita juga mau melihat bagaimana bendungan ini salah satunya juga bisa bermanfaat untuk swasembada pangan. Betul. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya ya Bapak ya. Masih Mbak. Dan saudara jangan kemana-mana karena bincang kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Bincang Kita, masih bersama dengan Menteri PU Bapak Dodi Hanggondo. Bapak, ini pemandangan indah sekali. Bendungan Jatiluhur Mbak. Iya, dan kalau di belakang kita disebutnya Morning Glory Bapak. Ternyata dimanfaatkan juga untuk PLTA, irigasi begitu ya Pak. Bapak, kami kalau kita berbicara tentang bendungan nih Pak, ini di target 2025, 2029, kira-kira ada berapa banyak sih Pak rencana bendungan yang akan terselesaikan Bapak? Sebenarnya dalam 10 tahun terakhir, dari mulai
2014 sampai 2024 itu kita menargetkan ada 61 plus tambahan 11. Kenapa kita menargetkan demikian besar banyak bendungan? Karena founding fathers kita, Bapak Presiden Soekarno tuh sudah melihat bahwa memang bendungan ini salah satu supporter terbesar untuk pertanian gitu. Nah, makanya kemudian dari 61 ini di akhir Desember atau sampai dengan Januari lah akhir lah ya, karena awalnya sebetulnya akhir Desember, tapi kemudian ada beberapa yang molor karena ketersediaan lahan sangat-sangat sulit pada saat itu, sehingga baru kita bisa selesaikan di akhir Januari. Itu ada sekitar 51, 53 dan akan ada selesai 53 bendungan sampai dengan akhir Januari 2025. Kemudian ada sisa 8 lagi dari total 61 itu. Kita harapkan selesai sih 2026, paling lambat 2027. Tapi juga kita masih punya ada 11 lagi bendungan. 11 ini 7 sudah kita mulai kerjakan untuk pembebasan lahan, desain dan seterusnya. Ada 4 yang memang baru akan kita mulai kerjakan. Saya kasih contoh satu aja. Ada kemarin saya baru temukan satu bendungan namanya Bendungan Pidekso. Pidekso itu ada di Wonogiri. Saya baru tahu bahwa Bendungan Pidekso itu belum tersambung ke irigasi, ke pertanian. Saya baru tahu tuh. Makanya kemudian sebetulnya concern Pak Prabowo memerintahkan salah satu pembantunya untuk ngecek apakah kemudian bendungan-bendungan yang kita kerjakan selama ini memang sudah semua tersambung dengan baik dan benar kepada ke sawah-sawah yang ada di bawahnya. Ternyata ada satu yang saya ketemukan. Nah, kemudian saya perintahkan ke direktur dinas terkait. Saya katakan 2025 ini saluran primernya harus selesai. Ada beberapa kilo lah. Kemudian itu ada kiri kanan, saya bilang udah anggaran yang ada berapapun itu selesaikan dulu. Selesaikan dulu biasa aja, nggak usah pakai cantik-cantik. Nanti cantik belakangan. Yang penting air bendungan ini netes lah ke sawah yang di bawahnya. Mereka bisa tanam minimum 2 kali sampai 3 kali itu bisa terlaksana. Jadi itulah yang akan mereka kerjakan sekarang. Berarti gitu. Artinya kalau Jatiluhur ini sebagai waduk terbesar, ini bisa sampai mengairi ini sampai 237.000 hektar plus. Ini salah satu penyumbang mungkin 10% kali ya, 10 sampai 15% produksi beras nasional Indonesia dari sini nih. Kalau Jawa Barat sendiri itu kan mungkin bisa penyumbang 30%, tapi khusus Jatiluhur itu 10%, Mbak, 10%. Luar biasa. Makanya kita harus jaga nih bendungan ini. Ini kan sudah turun terus, Mbak, kapasitasnya. Sedimentasinya ya, Pak ya? Dari awal-awal 5 miliar, 3 miliar, sekarang mungkin bisa 2,4 sampai 2,5 miliar. Iya. Akan susah kemudian di dalam beberapa tahun mendatang kita ngomong swasembada pangan karena supporter terbesarnya ternyata penuh dengan sedimen gitu. Itu sih. Baik, artinya bukan hanya pemerintah yang bergerak tapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat untuk menjaganya. Betul. Artinya Bapak, dengan tadi ada saat ini bendungan-bendungan yang saat ini sedang masa pembangunan, akan ada yang sedang dibangun. Ini apakah memang, kan tidak semua bendungan ini bisa berfungsi sebagai irigasi, Bapak? Apakah yang saat ini ditargetkan itu hanya bendungan-bendungan yang memang bisa mensupport irigasi untuk swasembada pangan itu atau bagaimana? Yang sedang dan akan kita bangun itu semua sudah 100% untuk salah satu fungsi utamanya 100% untuk irigasi. Yang sudah ada itu ada sekitar 8 yang memang sudah awal dulu memang fungsi utamanya tidak untuk irigasi, lebih ke air baku, pengendalian banjir dan seterusnya. Tapi yang baru-baru ini ada 8 plus 11 itu enggak, itu fungsi utamanya untuk irigasi. Target lokasinya ada nggak sih Bapak? Daerah mana begitu yang saat ini sudah menjadi semuanya sudah merata ya Bapak ya? Betul. Artinya tidak terfokus di Jawa saja, semuanya pasti akan merata begitu ya. Walaupun memang Jawa ini masih harus saya fokuskan karena kan tadi saya sampaikan ke Mbak 30% produksi beras itu dari Jawa Barat. Jadi kalau kita ngomong Jawa mungkin bisa ngomong 40% gitu kan. Ya tidak hanya kita ngomong bendungan tapi kita mesti lihat irigasinya. Kemarin waktu kita lihat tadi di Kerawang kan kita juga lihat tuh bagaimana saluran-saluran sekunder itu sudah rusak sekali itu kan karena sedimentasi gitu-gitu, karena banjir dan sana sini. Ya itu kemudian kita harus benahi supaya kemudian alir itu benar-benar mengalir sampai jauh sampai ke sawah yang terhilir sekalipun. Paling ujung sekalipun semuanya mendapatkan dan air. itu plus kita harus mulai mensosialisasikan padi hemat air sehingga yang terhilir kan benar-benar nggak lagi ribut soal air tapi ribut mereka bahagia tuh dengan air yang minim tapi
produksi hasilnya padi lebih baik. lebih. Pak Dodi, ini menutup perbincangan kita. Apa sih Pak yang menjadi harapan dari Kementerian PU begitu ya Bapak untuk bisa mensukseskan swasembada pangan sebagai program utama nih Pak, program prioritas pemerintahan saat ini Bapak? Kementerian PU sebetulnya kan swasembada pangan ini memang salah satu tugas utama kami, tapi kan kami juga punya tugas-tugas yang lain. Jadi saya sebetulnya di Desember 2024 itu saya sudah mencanangkan PU 608. 608 itu apa? 6 itu adalah bagaimana kita bisa membantu pemerintah supaya ekornya turun dari 6, ya kan? Jangan sampai kemudian kita bangun infrastruktur sekian ratus triliun, tapi kemudian ekornya mana naik, jadi gak lucu kan? Ada apa gitu kan? Ya itu berarti kan supervisi di kami harus lebih baik, tata kelola di kami juga harus lebih baik dan seterusnya. Paling enggak di tempat saya dulu lah. Kemudian bagaimana membantu pemerintah supaya nggak ada lagi tuh kemiskinan. Kemiskinan kan harus Pak Presiden kan maunya kemiskinan jadi 0% kan. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi 8%. Khusus untuk swasembada pangan kita harus pastikan tuh irigasi ini berfungsi dengan maksimal. Karena tugas pokok kami kan sebetulnya bagaimana air tersedia hingga sawah-sawah yang paling ujung, gitu kan. Nah, kan saya sudah sampaikan ke beberapa kesempatan, kita ini sudah menjadi satu dengan Kementerian Pertanian dan TNI Angkatan Darat. Kenapa TNI Angkatan Darat? Saya ini sebetulnya malu, Mbak. Kenapa, saya Bapak? kayak ketampar itu. Saya baru tahu selama ini tuh TNI Angkatan Darat tuh yang cari-cari air untuk tempat-tempat yang nggak ada airnya, Mbak. Saya baru tahu tuh, kaget saya, loh kok bisa? Itu sebabnya dalam kesempatan yang paling pertama saya itu berusaha ketemu Pak Kasat. Saya bilang ke Pak Kasat saya ini malu Pak, saya kayak ketampar. Sebenarnya tugas saya kan orang sipil kan, kenapa jadi dikerjain sama Angkatan Darat kan nggak lucu gitu. Saya ketemu beliau, kita diskusi, saya minta Pak ke depan tolong kami selalu dilibatkan Pak. Itu Mbak, jadi tugas pokok saya, fungsi utama untuk swasembada pangan adalah bagaimana air itu memang bisa mengalir sampai ke dalam ke sawah yang paling ujung. Itu tugas saya. Gak ada lagi tuh petani yang mengatakan, Pak kayak gagal panen karena nggak ada air, nggak boleh itu saya salah. Makanya kemudian kita sampai bikin terobosan padi hemat air gitu. Itu salah satu karena itu sebetulnya. Itu sih Mbak. Semoga tugas Bapak pastinya dimudahkan ya Bapak. Amin. Dilancarkan. Amin. Ya pastinya ini sudah bersinergi antar pemerintahnya. Pastinya sekali lagi membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk menjaganya ya Bapak ya. Dan juga semoga masyarakat juga mau nih beralih ke metode-metode terbaru yang bisa menghasilkan padi yang jauh lebih baik dan berkualitas. Baik, Pak Dodi Hanggodo, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami, mengajak kami dan juga pemirsa Kompas TV belusukan nih Pak ke beberapa kota. Nanti kami diajak lagi ya Bapak ya. Insya Allah, selalu pasti. Baik, sehat selalu Bapak, sukses selalu. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Dan saudara, demikian bincang kita kali ini dengan Kementerian PU. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.